1 tahun setelah Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Kini kedua negara itu sedang bersiap untuk melancarkan serangannya untuk fase konflik baru yang berpotensi lebih berbahaya. Dalam beberapa minggu terakhir, Rusia juga telah mengintensifkan serangannya yang bertujuan untuk merebut jantung industri timur Ukraina di Donbas. Ukraina dan sekutu baratnya menyebut bahwa Moskwa dapat mencoba meluncurkan serangan yang lebih dahsyat di tempat lain, yakni sepanjang garis depan lebih dari 1.000 km. Saat ini, Angkatan Bersenjata Ukraina sedang menunggu pasokan tank tempur dan senjata baru dari Barat untuk melancarkan serangan balasan guna merebut kembali wilayah yang diduduki. Sementara itu, Putin tampaknya bertekad untuk menekan tujuan militernya, namun Ukraina dan sekutu baratnya tetap berdiri teguh untuk mencegah Rusia. Selama berperang, Rusia dan Ukraina sudah menembakkan ribuan amunisi, bahkan lebih banyak amunisi dari Perang Dunia Kedua. Banyak ahli memperingatkan bahwa konflik ini telah menewaskan puluhan ribu orang, mengubah jutaan orang menjadi pengungsi, dan menghancurkan seluruh kota menjadi reruntuhan. Beberapa pihak khawatir hal itu berpotensi memicu konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO. Selama beberapa bulan terakhir, pasukan Rusia telah melakukan pertempuran sengit dari rumah ke rumah dengan mencoba mengepung benteng Ukraina di Bakhmut dan mendorong lebih dalam ke wilayah Donetsk. Bagi Ukraina, membela Bakhmut telah menjadi simbol penting dari kegigihan dan ketekunan dalam menghadapi agresi Rusia dan juga cara untuk mengikat dan menghancurkan pasukan Rusia agar mampu menciptakan serangan balasan di masa depan. Justin Brong, seorang peneliti senior untuk Rusia di London, memperkirakan bahwa calon ofensif Rusia akan gagal, namun hal tersebut dapat menguras sumber daya Ukraina karena harus mengalihkan persiapan serangan balasan skala besar sendiri. Part of the rationale behind the next Russian offensive is probably to disrupt Ukraine's ability to regenerate the capacity to go back on the counteroffensive. So a lot will depend on how many of its reserves Ukraine has to throw in and how badly their casualty rates go up in stopping that Russian offensive. The bad outcome, as it were, is that Ukraine runs out of steam and is unable to take back most of the remaining occupied territory before that new wave of Russian-trained mobilizees and industrial equipment starts to come in at the end of the year. And at that point, we're headed towards, I think, a long-term stalemate. Brong mengatakan bahwa Ukraina menghabiskan musim dingin, mencoba memperkuat brigade mekaniknya yang mempelopori serangan balasan di wilayah Kharkiv dan Kherson pada musim gugur dan mengalami penurunan berat. Dia menekankan bahwa Ukraina memiliki jendela peluang 6 hingga 8 bulan untuk merebut kembali lebih banyak tanahnya, mencatat bahwa Rusia dapat meluncurkan gelombang mobilisasi lain untuk merekrut hingga 500.000 tentara lagi yang akan siap untuk berperang setelah setidaknya setengah tahun. Pengamat melihat sedikit prospek untuk pembicaraan karena Rusia dan Ukraina berharap untuk mendapatkan keuntungan di medan perang. Brong memperingatkan jika Ukraina gagal untuk merebut kembali lebih banyak wilayahnya sebelum Rusia memperkuat pasukannya dengan lebih banyak cadangan, itu bisa mengakibatkan kebuntuan jangka panjang.